Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Trisafar dan NIMR 1C1231025 dari jurusan Teknik Geologi. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir semester mata kuliah paleontologi mengenai apa itu jenis-jenis fosil, proses pemfosilan, kegunaan fosil dan fosil dari filum arthropoda dan echinodermata. Jadi langsung saja, apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa atau jejak organisme yang hidup di masa lalu dan terawetkan dalam lapisan batuan sedimen. Kemudian jenis-jenis fosil. Jenis fosil terbagi menjadi dua, yaitu fosil tubuh atau body fosil dan fosil jejak atau trace fosil. Apa sih itu fosil tubuh? Fosil tubuh adalah fosil yang terbentuk dari bagian tubuh organisme, seperti tulang, gigi, cangkang, daun, atau batang. Fosil ini memberikan informasi langsung tentang bentuk fisik organisme tersebut. Nah, berikut contoh fosil tubuh, seperti ini fosil tubuh dinosaurus, atau fosil tulangnya. Kemudian fosil jejak atau trace fosil. Fosil jejak ini fosil yang mencatat aktivitas atau perilaku organisme purba, bukan sisa tubuh mereka. Fosil ini memberikan informasi tentang bagaimana organisme hidup, bergerak, mencari makan, atau berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh jejak kaki organisme, jejak daun, dan lain-lain. Berikut gambar pada slide contoh fosil jejak dari dinosaurus itu sendiri. Kemudian proses pemfosilan. Proses pemfosilan adalah serangkaian tahap di mana sisa-sisa organisme atau jejak aktivitas menjadi fosil. Pemfosilan biasanya terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, mencapai jutaan tahun. Proses ini melibatkan berbagai kondisi lingkungan yang memungkinkan pengawetan sisa organisme. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai proses pemfosilan. 1. Penguburan cepat. Agar sisa organisme dapat menjadi fosil, langkah pertama adalah penguburan cepat oleh material seperti pasir, lumpur, abu vulkanik, atau sedimen-sedimen halus lainnya. Penguburan cepat ini mencegah proses dekomposisi oleh bakteri, jamur, dan hewan pemakan bangkai. Kemudian juga lingkungan yang mendukung penguburan cepat, termasuk seperti dasar laut, sungai, danau, rawa, atau area yang terkena letusan gunung berapi. Pengawetan sisa organisme. Setelah terkubur, sisa-sisa organisme akan mengalami salah satu dari proses berikut, yaitu mineralisasi, petrifikasi, molten cast, karbonisasi, freezing, dan enkapsulasi dalam resin atau amber. Apa sih permineralisasi atau mineralisasi ini? Mineralisasi adalah proses mineralisasi ini merupakan proses ketika mineral dari air tanah mengisi rongga-rongga dalam jaringan keras seperti tulang dan kayu. Contohnya itu seperti fosil kayu yang membatu. Kemudian petrifikasi merupakan jaringan asli yang digantikan sepenuhnya oleh mineral-mineral silika atau mineral kalsit. Salah satu contohnya juga itu kayu yang berubah menjadi batu. Dan kemudian mold and cast. Mold and cast ini merupakan cetakan negatif dari batuan yang tercetak pada sedimen itu sendiri. Kemudian cast merupakan cetakan tersebut yang terisi mineral yang membentuk replika dari bentuk aslinya. Tentunya seperti cetakan cangkang-cangkang seperti cangkang moluska dan lain-lain. Kemudian karbonisasi. Karbonisasi ini adalah jaringan lunak organisme yang terawetkan sebagai lapisan tipis karbon karena tekanan dan panas. Untuk karbonisasi ini sendiri sering ditemukan seperti fosil jejak daun maupun fosil dari ikan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya freezing atau beku. Ini proses pemfosilan di mana organisme utuh terawetkan dalam es sehingga jaringan lunaknya tetap terjaga.
Ini seperti fosil mamut yang membeku di Siberia. Kemudian enkapsulasi dalam resin atau amber. Ini tuh maksudnya seperti organisme kecil yang terperangkap dalam resin pohon, kemudian mengeras menjadi amber. Dan serangga-serangga itu biasanya ditemukan dalam amber ini sendiri. Kemudian di pembahasan mengenai kegunaan fosil. Di sini saya mengambil tiga inti dari kegunaan fosil itu sendiri secara menyeluruh, yaitu yang pertama rekonstruksi lingkungan purba, di mana dengan mengidentifikasi fosil, kita dapat mengetahui lingkungan pengendapan yang ada pada zaman dahulu saat fosil ini terbentuk. Kemudian ada juga penentuan usia batuan. Nah, untuk mengidentifikasi fosil itu sering kita lakukan agar kita juga mengetahui berapa sih usia batuan yang apalagi yang mengubur fosil ini. Kemudian juga ada ekonomi dan industri. Ekonomi dan industri ini sangat penting melalui adanya kegunaan fosil seperti fosil-fosil plankton yang menghasilkan minyak-minyak yang ada yang sering digunakan sampai saat ini. Kemudian fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Untuk Arthropoda ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu arthron yang berarti sendi dan podos yang berarti kaki, yang menggambarkan hewan dengan tubuh bersegmen dan kaki bersendi. Fosil Arthropoda ini merupakan fosil jejak peninggalan dari hewan yang terawetkan dalam batuan sedimen mencakup seperti trilobit, eupterit, dan lain-lain. Yang saya ambil ini tuh contoh fosil dari fosil eupterit yang berasal dari film Arthropoda. Kemudian fosil dari film Echinodermata. Echinodermata ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu echinos yang berarti duri atau landak dan derma yang berarti kulit, yang merujuk pada karakteristik dan hewan kulit berduri atau bertekstur keras. Fosil Echinodermata adalah sisa-sisa atau jejak peninggalan hewan laut vertebrata yang terawetkan, seperti krinoid atau lili laut, echinoid atau landak laut, kemudian bintang laut, dan di sini saya mengambil contoh dari fosil